Adik, Shalom! Bertemu lagi hari ini dengan Kak Ripka Meliani berkaro sekali di Renungan Harian Anak Sekolah Minggu. Hari ini kita sedang memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Tapi adik-adik, walaupun kita tidak bisa berkumpul, mencari telur Paskah bersama-sama, itu tidak mengurangi sukacita kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita, tanda sukacita kita di hari ini. Mari kita bernyanyi lagu Hati yang Gembira. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa dengan cara lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah bangkit bagi kami, menebus dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, cinta Tuhan luar biasa bagi kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau tetap berkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yang harus kita sediakan adalah Alkitab. Selain daripada Alkitab, kita juga harus menyiapkan hati kita, pikiran kita di dalam bersembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini bahan renungan kita diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ulangi, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kakak bacakan dari sini, adik-adik semuanya menyimak dan membaca Alkitab di rumah masing-masing. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah, lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat." Adik, hari ini tema kita adalah Dia bangkit bagiku. Coba sekali lagi, Dia bangkit bagiku. Oke adik-adik, hari ini kita sedang memperingati Hari Paskah. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan bagi kita semuanya, adik-adik semuanya, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit bagi kakak.
Tuhan Yesus bangkit bagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa, berserah dan bersyukur bagi Tuhan. Adik-adik, jikalau tahun-tahun sebelumnya adik-adik bersukacita berkumpul bertemu dengan teman-teman di gereja dan guru-guru KKR. Adik-adik semuanya dimeriahkan dengan berbagai macam perlombaan. Ada mencari telur Paskah, bernyanyi, lomba membuat puisi. Tapi hari ini kita tidak bisa melakukan itu di gereja bersama-sama. Tetapi adik-adik, sebenarnya bukan itu yang paling penting di hari Paskah. Yang paling penting di hari Paskah yaitu kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita. Adik-adik, sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah tempat gereja adik-adik dimanapun adik berada melakukan perlombaan melukis telur Paskah dan lomba membuat puisi atau apapun itu yang seperti dilakukan ketika tahun-tahun sebelumnya yang dapat berkumpul bersama? Oke, kakak mau menunjukkan terlebih dahulu. Karena kakak tidak begitu pintar dalam hal menggambar, kakak tidak terlalu pintar di dalam menghias, kakak hanya bisa menghias seperti ini. Coba lihat. Ini senyuman yang bisa kakak berikan, yang kakak hias di telur Paskah kakak tahun ini. Dan tak lupa kakak selipkan gambar salib. Tuhan Yesus disalibkan, di mana ia ditangkap, dia dicaci dan dimaki-maki. Tetapi adik-adik, semua itu dilakukan Tuhan Yesus hanya karena kasih-Nya bagi kita. Coba, apakah adik-adik sudah melakukan hiasan Paskah, hiasan telur Paskah hari ini? Kalau ada, coba ya di-upload dimanapun itu, mungkin di akun sosial orang tua masing-masing, supaya orang-orang lain juga melihat bagaimana sukacita kita di dalam menghias dan menikmati di rumah aja di dalam perayaan Paskah hari ini dan tahun ini. Adik-adik, sebenarnya menghiasi telur Paskah itu bukan daripada pokok penting di bagian Paskah. Yang paling penting adalah kita memuji dan tetap bersyukur, berterima kasih baginya. Kak, Tuhan Yesus itu kenapa bisa bangkit sih? Kan dia sudah mati. Oke, kakak mau bilang, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikirimkan untuk membantu kita. Sebelumnya kan manusia itu sudah berdosa, di mana Adam, Hawa memakan buah larangan. Lalu apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak memakan buah larangan. Lalu karena Allah tidak ingin manusia masuk ke dalam neraka, lalu Allah mengirimkan Yesus Kristus. Nah, jikalau di renungan sebelumnya kakak sudah menunjukkan bagaimana bentuk salib Yesus, kakak juga ingin menunjukkan kembali hari ini, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah bentuk daripada salib Yesus. Tetapi di hari yang ketiga, ia bangkit dari kuburnya, di mana Maria Magdalena dan Maria lainnya ingin melihat seperti apa kondisi dan ingin memberikan minyak wangi, ataupun bagaimana ia ingin memuji dan melihat kuburan Yesus. Lalu apa? Sesampai di ruangan ataupun tempat Yesus dikuburkan, ia melihat malaikat terang putih. Ia mengatakan, Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena dan Maria lainnya terkejut dan heran, bahkan ia takut. Tetapi adik-adik, kebangkitan Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia akan menyelamatkan kita semuanya. Di mana di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ulangi, Matius 28 ayat 1 sampai 10, Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi kita. Oleh karena itu, tetap rajin berdoa,
bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga hari ini kalian dapat merayakan Paskah dengan keluarga di rumah masing-masing. Jangan lupa ajak orang tua kita berdoa, ajak orang tua kita bersyukur dalam setiap penyertaan Tuhan bagi kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Salam hangat dari Kak Ripka. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan bangkit, Tuhan menolong, Tuhan menebus dosa kami. Tuhan Yesus sayang kepada kami. Tuhan, hari ini kami berjanji tidak menjadi anak yang cengeng lagi, tidak menjadi anak yang mudah menangis lagi. Kami berjanji kami akan rajin membaca Alkitab dan berdoa. Tuhan, terima kasih ya, sudah mau mati bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, karena kita sudah berterima kasih kepada Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, hari ini kakak harap semuanya melakukan kreasi menghias telur di rumah masing-masing. Kalau bisa gambaran kalian bisa lebih bagus dari kakak ya. Karena kakak tidak pintar menggambar, kakak tidak terlalu pintar dalam menghias telur Paskah kakak hari ini. Semoga kalian bisa menggambar lebih baik dari lukisan kakak. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus menyertai. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus bangkit bagi kita, bagi kakak, dan bagi adik-adik semuanya.